Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan kembali ya pelajaran tema 7. Kalian buka buku paketnya halaman 5. Nah, perhatikan gambar benda-benda berikut. Nah, di sini ada tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila. Nah, apakah tiang bendera termasuk ke dalam benda hidup atau tak hidup? Nah, iya benar. Tiang bendera merupakan benda tak hidup. Selanjutnya, gedung sekolah, apakah ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Iya, gedung sekolah termasuk ke dalam benda tak hidup. Nah, kemudian Edo termasuk benda hidup atau benda tak hidup ya? Iya, benar. Edo termasuk ke dalam benda hidup atau makhluk hidup. Kemudian ada Lani juga termasuk ke dalam benda hidup atau makhluk hidup. Udin juga termasuk ke dalam benda hidup atau makhluk hidup. Nah, selanjutnya juga ada anak bebek termasuk ke dalam benda hidup atau makhluk hidup. Ada ikan juga termasuk ke dalam benda hidup atau makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada sepeda yang termasuk ke dalam benda tak hidup. Kemudian ada boneka termasuk ke dalam benda tak hidup. Mobil-mobilan juga termasuk benda tak hidup. Dan Garuda Pancasila juga termasuk ke dalam benda tak hidup. Nah, kalian sudah bisa ya membedakan mana yang benda hidup dan juga benda tak hidup. Nah, benda hidup pertama ciri-cirinya yaitu bisa bernafas, bisa bergerak, membutuhkan makanan dan minuman. Sedangkan benda tak hidup tidak bernafas, tidak bergerak, dan juga tidak membutuhkan makanan dan minuman. Sudah paham ya? Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, kalian gunting gambar-gambar tersebut, kemudian kalian bisa kelompokkan dan tempelkan pada halaman 7 ya anak-anak. Mari berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya. Nah, tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat. Nah, anak-anak, setelah kalian gunting, kemudian kalian tempelkan pada kolom di bawah ini ya. Kalian kelompokkan berdasarkan benda hidup atau benda tak hidup. Nah, jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 8. Sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, perhatikan di sini yang pertama ada gambar kursi. Nah, apakah ada di kelas? Ada ya, maka kalian beri centang pada kolom ada. Nah, yang kedua ada gambar meja. Apakah ada di kelas? Ada ya, beri tanda centang. Yang nomor 3 ada gambar papan tulis. Apakah ada di kelas? Ada ya, beri tanda centang. Yang keempat ada gambar lemari. Apakah ada di kelas? Ada ya, maka beri tanda centang pada kolom ada. Yang kelima, ada gambar burung Garuda. Apakah ada di kelas? Ada ya, maka beri tanda centang. Sudah semuanya? Kita lanjutkan ke halaman 9. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nah, nomor 1, titik-titik termasuk benda hidup karena titik-titik. Nomor 2, titik-titik termasuk benda tak hidup karena titik-titik. Nah, kalian sebutkan ya bendanya, kemudian kalian berikan alasan kenapa benda tersebut hidup dan kenapa benda tersebut tak hidup. Kalau sudah, kita lanjutkan, ayo mengamati. Benda-benda di kelas harus dipelihara dengan baik.
Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Kita lanjut halaman 10. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Nah, simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, perhatikan di sini ada gambar simbol sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Kemudian, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.